Halo semuanya, apa kabar? Pernah nggak sih kepikiran gimana ya caranya membangun bisnis yang nggak cuma soal cari untung, tapi juga punya tujuan dan makna yang jauh lebih dalam? Nah, di pembahasan kali ini, kita akan bedah tuntas sebuah blueprint untuk membangun bisnis yang persis seperti itu. Sebuah bisnis visabilillah. Oke, ini dia nih peta perjalanan kita. Kita mulai dari yang paling dasar, fondasinya, yaitu perjuangan yang penuh makna. Lalu, kita bangun kerangkanya dengan sistem dan ritual harian yang efektif. Setelah itu, kita bahas bensinnya, yaitu ujroh atau 5 pintu penghasilan. Dan yang terpenting, kita bakal perkuat diri dengan perisai mentalitas sebelum kita tutup dengan refleksi bareng. Udah siap? Yuk kita langsung mulai. Oke, kita mulai dari akarnya dulu ya. Apa sih yang bikin sebuah bisnis itu bisa berdiri kokoh dan tahan banting? Jawabannya ada di fondasi. Dan ini bukan soal produk atau strategi marketing dulu loh, tapi soal kenapanya. Soal tujuan yang kuat dan benar-benar punya makna. Kompas kita untuk perjalanan ini datang dari sebuah kutipan yang dalam banget dari hadis, beruntunglah orang-orang yang asing. Tunggu dulu. Asing? Kok malah dibilang beruntung? Aneh kan? Nah, ayo kita cari tahu sama-sama apa sih maksud sebenarnya. Nah, ini dia jawabannya. Al-Ghurabah atau orang asing ini ternyata adalah mereka yang berani untuk jadi berbeda demi tujuan yang baik. Jadi, saat kebanyakan orang cuma ikut arus, mereka justru sibuk melakukan perbaikan. Kalau kita tarik ke dunia bisnis ya, mereka lain nih para inovatornya, para pendobraknya. Mereka yang membangun sesuatu yang punya arti, bukan cuma sekedar ikut-ikutan tren. Dan saya yakin banget perasaan ini tuh relate banget buat siapapun yang lagi merintis sesuatu kan. Menjadi asing itu artinya kita siap untuk menempuh jalan yang mungkin lebih sepi, yang lebih banyak tanjakannya. Pasti rasanya jauh, penuh rintangan. Tapi justru karena perjuangannya berat, garis finishnya nanti akan terasa jauh lebih berharga dan memuaskan. Punya tujuan yang kuat itu penting banget, tapi itu baru setengah jalan loh. Kenapa? Karena ide besar tanpa eksekusi yang rapi, ya cuma akan jadi angan-angan aja. Nah, di bagian kedua ini kita akan ngomongin mesinnya. Sebuah sistem untuk mengubah visi yang besar tadi menjadi sebuah kenyataan. Coba dia perhatiin siklus ini. Ini bukan cuma 4 langkah biasa ya, tapi ini tuh sebuah putaran yang nggak pernah berhenti untuk bikin kita terus tumbuh. Kita mulai dengan planning yang super jelas, lalu kita monitoring pelaksanaannya, tapi bukan buat jadi mandor ya, tapi buat mendukung dengan feedback yang membangun. Kemudian kita duduk bareng untuk reviewing, merayakan apa yang berhasil, dan belajar dari apa yang kurang. Dan terakhir tentu saja, rewarding yang layak. Siklus inilah jantung dari sebuah tim yang sehat dan terus berkembang. Sistem tim yang hebat itu hanya akan berjalan kalau setiap orang di dalamnya juga hebat, benar nggak? Dan kehebatan individu itu nggak datang tiba-tiba, ia dibangun dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari. Sekarang, mari kita bahas mesin penggerak untuk diri kita sendiri, ritual pagi. Konsepnya ini populer banget, namanya Miracle Morning. Idenya itu simple tapi powerful. Jangan biarkan hari yang mengendalikan Anda, tapi Andalah yang mengendalikan hari Anda. Ini tentang serangkaian ritual untuk memanaskan mesin mental, fisik, dan spiritual kita sebelum dunia luar mulai menarik-narik perhatian kita. Ada 6 pilar utamanya, yang kalau disingkat jadi SAVRS. Keren kan? Kita mulai dengan silence, hening sejenak untuk menenangkan pikiran yang ramai. Lalu affirmation, kita isi pikiran dengan kalimat-kalimat positif. Lanjut dengan visualization, kita melihat kesuksesan seolah-olah sudah terjadi. Kemudian exercise, gerakan badan sedikit biar energinya bangkit. Terus reading untuk memberi nutrisi pada otak. Dan terakhir scribing, menuangkan isi kepala ke dalam jurnal. Lakukan ini secara konsisten dan Anda sudah menang bahkan sebelum jam 9 pagi. Dan yang paling keren, energi positif dari ritual pribadi ini bisa langsung kita tularkan ke tim loh. Caranya lewat huddle meeting singkat di pagi hari. Ini bukan rapat panjang yang bikin ngantuk ya, tapi briefing 5-10 menit aja untuk menyamakan frekuensi, menentukan prioritas hari ini, dan memastikan semua orang memulai hari dengan semangat yang sama. Oke, sistem sudah, ritual juga sudah. Sekarang kita bicara soal bensinnya, ujroh atau kompensasi. Karena ya setiap perjuangan itu butuh diapresiasi kan? Mari kita lihat gimana sistem ini dirancang untuk menghargai setiap tetes keringat kita. Jadi, ada berapa sih pintu penghasilan yang tersedia di sini? Bukan 1 atau 2, tapi 5.
Ya, betul. 5 aliran pendapatan berbeda yang dirancang untuk memberikan penghargaan dari berbagai sudut kontribusi Anda. Pintu yang pertama adalah affiliate reward. Anggap aja ini napas harian Anda. Komisi langsung 25% dari penjualan pribadi. Tujuannya jelas, memberikan Anda pemasukan aktif yang cepat untuk operasional dan untuk membangun momentum kepercayaan diri sejak awal. Selanjutnya, pintu kedua dan ketiga. Nah, ini nih yang saya sebut sebagai mesin passive income. Disinilah keajaiban dari gotong royong dan kerja tim mulai terasa. Anda nggak lagi hanya dibayar atas kerja keras Anda sendiri, tapi juga mendapatkan bonus dari omset tim yang Anda bantu kembangkan. Ini bukti kalau sukses bareng-bareng itu jauh lebih besar daripada sukses sendirian. Pintu keempat ini adalah level kepemimpinan. Ini bukan lagi soal menjual, tapi soal mencetak leader-leader baru yang tangguh di tim Anda. Apresiasinya pun luar biasa, dengan rentang bonus yang sangat signifikan. Pesannya jelas, sistem ini sangat menghargai mereka yang berinvestasi dalam membina dan mengembangkan orang lain. Dan pintu kelima, ini adalah simbolnya, Care Reward Bonus. Jangan lihat ini sebagai mobil semata ya, tapi lihatlah ini sebagai kendaraan Big Y Anda. Sebuah bukti fisik dari kerja keras, sebuah visualisasi nyata dari impian Anda yang jadi bahan bakar untuk terus berlari lebih kencang lagi. Nah, coba kita rangkum sebentar. Di slide ini kelihatan jelas banget. Ada active income harian, ada passive income dari tim, ada apresiasi leadership bagi para mentor, dan ada visualisasi impian sebagai puncaknya. Komplit. Semua aspek kontribusi benar-benar dihargai di sini. Sistemnya bagus, kompensasinya menarik, tapi semua itu bisa runtuh tanpa perisai yang satu ini, mentalitas. Karena, yuk kita jujur aja, di dunia bisnis, penolakan dan kritik itu bukan soal kalau terjadi, tapi soal kapan akan terjadi. Pertanyaannya, lalu bagaimana kita harus menghadapinya? Membiarkannya membuat kita jatuh? Tentu tidak. Kita akan pinjam 3 senjata mental super canggih dari filosofi Stoik kuno untuk menjadi perisai kita. Perisai pertama, dikotomi kendali. Prinsipnya simpel banget. Pisahkan mana yang bisa Anda kendalikan dan mana yang tidak. Opini orang lain tentang Anda, itu di luar kendali. Reaksi Anda terhadap opini itu, nah itu 100% ada dalam kendali Anda. Jadi fokuskan semua energi Anda pada apa yang bisa Anda kontrol. Disitulah letak kekuatan dan ketenangan Anda. Perisai kedua, memento mori. Artinya, ingatlah bahwa kamu akan mati. Kedengarannya agak serem ya, tapi sebenarnya tidak. Ini adalah pengingat paling kuat bahwa waktu kita di dunia ini sangat terbatas. Jadi pertanyaannya jadi sederhana. Apakah saya mau menyanyiakan 1 detik pun dari waktu berharga ini untuk memikirkan omongan negatif dari orang yang tidak membangun? Jawabannya sudah pasti tidak. Dan perisai ketiga, premeditatio malorum. Artinya, bayangkan hal-hal buruk sebelum terjadi. Ini bukan untuk jadi orang yang paranoid atau pesimis ya, tapi untuk latihan mental. Saat Anda sudah membayangkan calon klien akan menolak proposal Anda, dan itu benar-benar terjadi, rasanya tidak akan mengejutkan lagi. Anda sudah siap dan bisa menghadapinya dengan lebih tenang dan kepala tetap tegak. Baik, kita sudah membedah semuanya nih. Mulai dari fondasinya, sistemnya, ritualnya, sampai perisai mentalnya. Sekarang, di bagian terakhir ini, mari kita satukan semua kepingan puzzle ini dan kita lihat gambaran besarnya. Jadi, inilah pertanyaan terakhirnya. Blueprintnya sudah ada di hadapan Anda, dari mengapanya yang mendalam hingga bagaimananya yang sangat praktis. Siapkah Anda untuk mulai membangun bisnis visabilillah versi Anda sendiri? Apapun jawaban Anda, keputusan untuk melangkah ada di tangan Anda. Terima kasih sudah menyimak.